Selamat datang di pembelajaran multimedia interaktif. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat papercraft menggunakan CorelDRAW X7. Untuk kali ini saya menggunakan Windows 10 dan CorelDRAW itu sendiri itu adalah software desain grafis berbasis vektor. Nah, untuk video pertama ini saya akan memperkenalkan tool-tool apa saja yang saya akan gunakan ketika pembuatan papercraft. Pertama kita buka CorelDRAW-nya, kita klik Start, All Apps, lalu kita cari CorelDRAW Graphic Suite, lalu kita klik CorelDRAW X7. Ini adalah tampilan loading saat kita baru membuka CorelDRAW, dan ini adalah tampilan awal ketika CorelDRAW baru terbuka. Dan ada Get Started, Workspace, What's New, Need Help, dan lain-lain. Untuk pertama kita ke Workspace. Nah, untuk kali ini saya akan memilih klasik karena klasik ini tampilan ketika memilih klasik tampilan akan layoutnya ataupun tampilan interface akan seperti CorelDRAW X6. Dan untuk kita default kita itu berarti kita tampilannya menggunakan seperti X7 seperti dari awalnya, dan light itu berarti ada beberapa tool yang dipangkas yang dari toolbox, tapi itu tetap bisa digunakan. Kita pilih klasik, lalu kita ke Get Started. Lalu kita klik New Document. Nah, setelah kita klik New Document akan muncul settingan atau pengaturan dokumennya itu sendiri dari size, width, height, number of page, primary color mode, rendering resolution, dan preview mode. Untuk size kita menggunakan A3 karena hasilnya akan kita cetak, dan agar hasil jadi tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Dan width dan height-nya kita tidak usah atur karena telah terpaku atau tergembok dengan ukurannya A3. Untuk number of page kita gunakan 1 karena kita hanya menggunakan satu lembar kerja. Dan untuk primary color mode kita menggunakan CMYK karena kalau untuk jika menggunakan RGB hasil cetaknya tidak akan bagus karena rata-rata untuk printer menggunakan color mode itu CMYK. Untuk RGB sendiri itu biasanya hanya untuk di web ataupun di komputer saja. Untuk rendering resolution kita gunakan 300 agar hasil jadinya lebih tajam. Dan preview mode kita menggunakan enchant. Kita bisa juga menggunakan pixel ataupun normal, tapi untuk kali ini kita menggunakan enchant dulu. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW X7. Di atas ada title bar, menu bar, dan lain-lain, color palette, status bar, navigator, dokumen, dan lain-lain. Nah, untuk tool sendiri kita akan menggunakan Bezier tool. Bezier berfungsi untuk mendapatkan garis-garis patah-patah ataupun lengkung yang berkelanjutan seperti ini. Jadi jika untuk Bezier, jika kita klik tekan dan kita drag akan menjadi garis lengkung. Tetapi jika kita hanya klik sekali-sekali saja, ini akan bentuk seperti garis lurus patah-patah. Dan kita menggunakan rectangle tool untuk membuat persegi. Kita menggunakan rectangle tool. Untuk membuat persegi 4 yang sempurna kita harus menggunakan Ctrl ataupun Ctrl, kita tekan lalu kita klik. Nah, itu akan membuat seperti persegi 4 sempurna. Ya, kita menggunakan F tool juga, F tool untuk membuat oval seperti ini, dan bisa juga membuat lingkaran sempurna. Untuk caranya sama seperti di rectangle tool, kita menggunakan Ctrl ataupun Ctrl, lalu kita drag. Nah, ini akan menjadi bola sempurna. Dan kita gunakan Smart Fill tool ini untuk memberikan pewarnaan tergantung bidang yang ada. Jika dibatasi dengan garis, dia akan mengikuti bidang yang ada saja seperti ini. Jadi di sini ada batas garis dan di sini tidak. Di sini tidak akan diwarna dan hanya ada di sini saja seperti ini. Nah, itulah betul-betul yang akan kita gunakan saat pembuatan papercraft kali ini. Dan untuk pembuatan papercraft ini akan dilanjutkan di video kedua, yaitu pembuatan pola papercraft.